Umat Yahudi telah lama menunggu kedatangan Mesias, seseorang yang akan membawa periode baru penebusan sejati bagi orang-orang Yahudi. Selama 2 abad terakhir, kedatangan Mesias telah diprediksi berkali-kali, tetapi selalu salah, dan seringkali membuahkan hasil yang membawa bencana bagi mereka. Pada akhir periode Bait Suci kedua, sekitar tahun 70 Masehi, rujukan kepada Mesias telah tersebar luas. Ketika Kekaisaran Yunani Romawi menundukkan orang-orang Yahudi pada peraturan yang ketat dan permusuhan yang keras, sehingga muncul kembali rasa untuk menemukan seorang pemimpin yang akan membawa kebebasan bagi orang Yahudi. Selama beberapa abad pertama, akan ada banyak orang yang mengaku sebagai Mesias. Sebagian besar dari mereka tidak pernah mampu mengumpulkan pengikutnya. Mungkin contoh yang paling terkenal adalah Yesus Kristus, yang kita tahu secara luas bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Mayoritas dari komunitas Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, meskipun ia mengumpulkan banyak pengikut di antara orang-orang non-Yahudi dan memulai sebuah gerakan yang telah menjadi salah satu agama terbesar di dunia saat ini. Saat Bait Suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi dipukuli habis-habisan oleh Kekaisaran Romawi, sehingga mereka kesulitan untuk mengusir penguasa asing dari Yerusalem. Pada 1 abad kemudian, ada seseorang pria yang memperoleh dukungan yang jauh lebih baik dalam meyakinkan orang-orang Yahudi sebagai Mesias. Siapakah pria itu? Ia bernama Simon ben Kosiba, lebih dikenal sebagai Simon Bar Kokhba. Namanya, Bar Kosiba, berarti anak bintang, yang diambil oleh para pengikutnya dari referensi pada ayat Alkitab, Bilangan 24 ayat 17, yang berbunyi, sebuah bintang akan keluar dari Yakub, tongkat kerajaan akan muncul dari Israel. Alasan mereka menjadikan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias bukanlah tanpa alasan, sebab sekitar tahun 135 Masehi, Rabi terkemuka, Rabbi Akiva, percaya bahwa seorang pria bernama Simon Bar Kokhba benar-benar seorang Mesias. Rabbi Akiva percaya Bar Kokhba akan memimpin Israel keluar dari kendali militer Roma melalui pemberontakan dan meyakinkan ribuan orang Yahudi untuk mengikutinya ke dalam pertempuran. Pada saat yang sama, orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Mesiasnya memisahkan diri dari Yudaisme pada kejadian itu, karena tidak percaya dengan Simon adalah Mesias dan tidak tergabung saat pemberontakan Bar Kokhba yang terjadi sekitar tahun 132 sampai 135 Masehi itu. Pemberontakan Simon Bar Kokhba mendapat banyak dukungan, mengingat beberapa peperangan yang terjadi mendapatkan kemenangan selama beberapa tahun. Terlebih lagi, dia telah dianggap Mesias bagi mereka yang percaya kepada Simon saat itu. Simon Bar Kokhba akhirnya mengumpulkan pasukan hampir 350.000 untuk menaklukkan Romawi. Jumlahnya lebih besar dari seluruh pasukan Romawi. Raja Hadrian, dari bangsa Romawi yang memerintah pada tahun 117, hingga tahun 138 Masehi saat itu, sangat tertekan dengan pemberontakan dari Simon Bar Kokhba, sehingga Raja Hadrian membawa jenderal terbaiknya dan semua pasukannya dari Inggris, Galia, Jerman, dan semua provinsi yang tersebar di seluruh dunia Romawi. Alasannya sederhana. Roma merasa sangat terancam, tidak seperti perang yang pernah mereka alami sebelumnya. Mereka menganggap itu sebagai perang total. Setelah mengalami keberhasilan yang hampir tidak terputus selama 4 hingga 5 tahun, Simon Bar Kokhba mulai mengalami kemunduran. Ketika tekanan dari Roma melakukan perlawanan, Simon mulai khawatir tentang pengkhianatan dan mengirim mata-mata. Namun, dia berprasangka salah. Dia merasa bahwa para rabi telah berbalik melawannya. Orang Romawi, yang terus-menerus melakukan perang gerilya dan tentara Yahudi yang kalah, telah mundur. Seperti yang dikhawatirkan Simon Bar Kokhba tadi, ia malah menuduh orang bijak Yahudi sebagai mata-mata dan mengeksekusinya. Dia kemudian kehilangan dukungan para rabi sepenuhnya. Kemudian mereka mulai memanggilnya Bar Koziba, yang berarti anak dusta, seorang Mesias palsu. Dan harapan mereka mulai hancur. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada tahun 135 Masehi, menambah tragedi nasional yang penuh bencana dari orang-orang Yahudi. Bar Kokhba akhirnya terbunuh dalam pertempuran. Menurut Dio Cassius dan sumber Yahudi, setidaknya 500.000 orang Yahudi terbunuh karena kepalsuan Mesiasnya. Setelah 135 Masehi, ketika pemberontakan dihancurkan,
Hadrian bertindak lebih kejam dan memulai kampanye untuk melenyapkan orang Yahudi sekaligus menghapus ingatan bahwa mereka pernah ada. Begitu banyak kekejaman yang Raja Hadrian lakukan ketika pemberontakan Simon Bar-Kokhba sudah runtuh. Hadrian tidak berhenti di situ. Dia melarang menyebutkan nama Yerusalem dan mengganti nama kota suci menjadi Aelia Capitolina. Dia juga melarang orang Yahudi untuk tinggal di sana. Salah satunya tindakan yang Hadrian lakukan adalah mengganti nama provinsi Yudea menjadi Syria Palestina. Ini bukan hanya dengan maksud tertentu, tetapi upaya yang disengaja untuk menghilangkan historis dan ajaran orang Yahudi ke tanah mereka. Mungkin dalam video kali ini hanya menerangkan garis besarnya saja ya teman-teman. Dan dari histori yang kita simak tadi, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan yang Simon Bar-Kokhba lakukan mengalami kekalahan dalam statusnya sebagai Mesias. Begitu banyak dampak yang fatal akibat pemberontakan tersebut. Dari banyaknya nyawa yang hilang, hingga tergantinya nama provinsi Yudea menjadi Syria Palestina,